Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Sebelum itu, yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah fiksi dan teman-teman yang saya cintai. Di sini dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan materi tentang prosa fiksi. Sebelum memulai, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu dan juga teman-teman kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Naria dengan NIM 12321200032. Kemudian anggota kelompok saya yang lainnya yaitu yang pertama ada Anida Izzatu Sadiah, kemudian Melviana Khairunisa, yang ketiga ada Nada Jahra Rodatul Jannah, yang terakhir yaitu Najwa Fitria Kusuma Wardani. Langsung saja kita mulai ke pembahasan materinya. Nah, selanjutnya yaitu masuk ke dalam pengertian prosa fiksi. Apa sih prosa fiksi itu? Prosa adalah karya tulis yang bersifat bebas dan tidak terikat oleh aturan tata bahasa, rime, atau ritme seperti puisi. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, prosa adalah karangan bebas yang tidak terikat oleh kaidah puisi. Dan sedangkan fiksi adalah cerita yang tidak didasarkan pada kenyataan atau kejadian sebenarnya, melainkan berasal dari imajinasi pengarang. Dan juga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, fiksi berarti cerita rekaan atau khayalan yang tidak berdasarkan kenyataan. Jadi, apa sih prosa fiksi itu? Nah, istilah prosa fiksi atau juga disebut karya fiksi juga biasa diistilahkan sebagai prosa cerita atau cerita berplot, prosa narasi ataupun narasi. Prosa fiksi adalah prosa yang berupa rekaan atau khayalan atau imajinasi pengarangnya. Isi ceritanya tidak sepenuhnya berdasarkan pada fakta. Prosa fiksi disebut juga karangan narasi sugestif atau imajinatif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Fiksi lama merupakan jenis karya sastra dan merupakan karya sastra yang sudah ada sejak zaman dahulu. Fiksi lama ini tuh bisa juga diartikan sebagai karya sastra atau karangan bebas yang berasal dari ungkapan ekspresi yang imajinatif dari seorang pengarang ataupun penulisnya yang masih pekat terhadap budaya tradisional. Gitu. Fiksi lama ini juga masih murni menggunakan bahasa Indonesia yang belum dipengaruhi oleh budaya Barat. Fiksi lama ini tuh bentuk tulisannya bebas dan tidak terikat dengan berbagai aturan seperti bait, rima, irama, dan lain sebagainya. Fiksi lama terdiri dari kalimat-kalimat yang tersusun serta sambung menyambung sehingga membentuk sebuah cerita. Fiksi lama merupakan karya sastra fiksi yang awal mulanya itu hanya disampaikan secara lisan kepada suatu masyarakat karena pada saat itu belum ada tulisan. Kemudian prosa atau fiksi lama ini hidup dan berkembang pada masyarakat lama Indonesia dan pada prosa lama ini tuh pembaca akan dibawa pada sebuah hayalan kayak gitu. Fiksi lama juga bisa dimanfaatkan sebagai novel, majalah, surat kabar, dan lain sebagainya. Adapun contoh fiksi lama itu seperti hikayat, sejarah, kisah, dan sebagainya. Nah, di sini ada beberapa ciri-ciri fiksi lama. Yang pertama itu bentuknya bebas. Bentuknya tidak terikat oleh baris, bait, suku kata, irama, diksi, rima, dan lain sebagainya. Selanjutnya, fiksi lama pada umumnya ini tuh sebuah rangkaian kalimat yang membentuk suatu paragraf seperti dongeng, hikayat, novel, dan lain sebagainya. Selanjutnya, fiksi lama memiliki tema. Dan fiksi lama ini mengalami perkembangan karena pengaruh yang berada di kalangan masyarakat gitu. Nah, selanjutnya yaitu fiksi lama mempunyai urutan peristiwa, fiksi lama mempunyai tokoh, fiksi lama mempunyai alur, baik itu alur maju, alur mundur, ataupun alur campuran. Dan yang selanjutnya itu fiksi lama mempunyai amanat. Jadi dalam sebuah fiksi itu harus ada amanat yang disampaikan oleh pengarang ataupun penulis kepada pendengar ataupun pembacanya.
Dalam konteks sastra, fiksi baru sering merujuk pada karya-karya fiksi yang ditulis dengan pendekatan gaya atau tema yang inovatif dan berbeda dari karya-karya fiksi tradisional. Misalnya, fiksi baru mencakup eksplorasi genre baru, gaya narasi yang tidak konvensional, atau tema yang sangat kontemporer dan relevan dengan isu-isu saat ini. Nah, ciri-ciri fiksi baru dapat bervariasi tergantung pada konteks dan perkembangan terbaru dalam dunia sastra. Namun ada beberapa fitur umum yang sering ditemukan dalam fiksi baru. Yang pertama itu ada eksperimen dengan struktur dan narasi. Nah, fiksi baru seringkali mengeksplorasi bentuk-bentuk naratif yang tidak konvensional. Ini bisa termasuk penggunaan alur dan yang non-linier, perspektif yang berganti-ganti, atau struktur cerita yang lebih fleksibel. Yang kedua itu ada pendekatan multimedia pada karakter. Yang ketiga, inovasi dalam genre. Fiksi baru seringkali mencampurkan elemen-elemen dalam berbagai genre untuk menciptakan sesuatu yang unik. Misalnya kombinasi antara fiksi ilmiah dan fiksi sejarah, atau antara horor dan drama psikologis contohnya. Yang keempat itu ada tema kontemporer dan sosial. Yang kelima itu ada gaya bahasa yang eksperimental. Penggunaan bahasa dalam fiksi baru seringkali inovatif dan eksperimen. Penulis mungkin memanfaatkan gaya penulisan yang tidak biasa, dialog yang kreatif, atau teknik bahasa lainnya untuk menambahkan kedalaman cerita. Yang keenam itu ada pengaruh teknologi dan media baru. Yang ketujuh, penggambaran dunia alternatif atau futuristik. Yang kedelapan ada penyampaian perspektif baru. Ada struktur batin dalam fiksi. Struktur batin dalam fiksi merujuk pada elemen-elemen non-fisik yang membangun sebuah cerita. Ini adalah jiwa dari sebuah karya sastra yang tak terlihat namun sangat berpengaruh dalam membentuk pengalaman pembaca. Jika struktur fisik sebuah cerita adalah kerangkanya, maka struktur batin adalah daging dan darahnya yang memberi kehidupan dan kedalaman pada setiap karakter dan peristiwa. Unsur-unsur utama struktur batin dalam fiksi. Yang pertama ada tema. Tema merupakan pesan utama atau gagasan sentral yang ingin disampaikan penulis. Tema ini biasanya bisa bersifat universal seperti cinta, kematian, perjuangan, atau bersifat spesifik seperti sosial, politik, dan psikologis. Yang kedua ada motif. Motif merupakan elemen berulang yang memiliki makna simbolis dan membantu memperkuat tema. Motif bisa berupa objek, tindakan, atau ide yang terus muncul sepanjang cerita. Lalu ada simbol. Simbol merupakan objek atau peristiwa yang mewakili makna yang lebih dalam. Simbol seringkali bersifat pribadi dan dapat bervariasi tergantung pada interpretasi pembaca. Lalu selanjutnya ada atmosfer. Atmosfer merupakan suasana atau perasaan yang diciptakan oleh penulis melalui deskripsi setting, karakter, dan peristiwa. Atmosfer dapat berkisar dari yang menyenangkan hingga ke yang mencekam. Lalu selanjutnya ada konflik. Konflik merupakan pertentangan yang mendorong jalannya cerita. Konflik ini bisa bersifat internal dari dalam diri si karakter atau eksternal antara karakter dengan lingkungannya. Lalu selanjutnya ada karakter. Karakter itu merupakan tokoh-tokoh dalam cerita yang memiliki kepribadian, motivasi, dan tujuan masing-masing. Karakter adalah jantung dari sebuah cerita dan perkembangan mereka adalah satu aspek terpenting dalam struktur batin. Lalu selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang merupakan cara penulis menyajikan cerita melalui mata siapa cerita itu diceritakan. Sudut pandang dapat mempengaruhi cara pembaca memahami karakter dan peristiwa. Lalu yang terakhir ada nada. Nada merupakan sikap penulis terhadap materi yang diceritakan. Nada juga bisa bersifat serius, ironis, humoris, atau satir. Selanjutnya contoh struktur batin dalam puisi berjudul Kaki Kuluka karya Sutarji Kalzum Bahri. Yang pertama ada tema. Temanya penderitaan. Yang kedua ada motif. Motifnya pengungkapan perasaan duka. Yang ketiga ada atmosfer. Atmosfernya tuh sedih dan kaku. Yang keempat karakter.
karakternya tuh penyair mengalami duka. Yang kelima, ada simbol. Simbolnya dari kata pengulangan kata luka. Yang keenam, ada nada. Nadanya tuh melankolis. Yang pertama tadi tuh tema. Tema dalam puisi Belajar Membaca atau Kakiku Luka ini, karya Sutarji, adalah penderitaan. Karena dalam puisinya penulis mengalami rasa sedih yang sangat mendalam, hingga ia merasa orang lain tidak akan bisa merasakan betapa besar rasa sedihnya itu. Apalagi penulis menambahkan kata kaku secara tekstual. Kata kaku dalam KBBI berarti keras, kejur, kejang, dan tumpul. Sedangkan secara kontekstual, kata kaku dalam puisi ini menandakan bahwa penulis tidak dapat lagi berbuat apapun untuk menghilangkan rasa sedihnya itu, sehingga membuat dia menderita. Jadi yang cocok untuk tema ini penderitaan gitu. Terus yang kedua ada yang selanjutnya ada motif dan atmosfer. Motifnya itu kan pengungkapan perasaan duka. Atmosfernya tuh sedih dan kaku. Jadi tuh kayak di dalam puisi tersebut penyair tuh menuangkannya tuh di sana. Jadi emang yang paham tuh dia doang, gak ada orang lain yang mengerti dirinya gitu. Jadi tuh penulis itu tuh menghadapi duka yang menyakitkan karena tuh dibuktikan dengan adanya luka kakiku, di mana kata luka menjadi subjek yang merupakan bentuk penegasan dari si penulis. Saking menyakitkannya duka yang dialami, penulis beberapa kali mempertanyakan apakah benar kau merasakan dukaku, atau hanya ikut sedih atas dukaku, tapi sedihmu tidak akan sedihku. Lantas, bagaimana kau bisa tahu seberapa sakit perasaanku? Nah, selain itu, penulis mencantumkan kata kaku. Hal ini menandakan bahwa duka yang penulis rasakan tidak main-main. Dia tertekan hingga tidak bisa melakukan apapun lagi, dan jika kita melihat dari sudut pandang proses pembelajaran yang dikaitkan dengan judul puisi tersebut, maka kaki dan luka itu bermakna kesulitan dan perjuangan dalam perjuangan proses belajar. Sedangkan kata kaku bermakna bahwa tidak ada yang bisa dilakukan selain kesabaran dan konsistensi dalam proses belajar. Selanjutnya ada nada. Nada yang digunakan dalam puisi Belajar Membaca karya Sutarji ini yaitu nada melankolis karena menggambarkan sesuatu yang sedih. Selanjutnya ada karakter. Karakter dalam puisi Kakiku Luka ini adalah penyair yang mengalami duka. Kaki sebagai simbol duka, perasaan duka yang mendalam, dan pertanyaan empati yang menunjukkan keinginan penyair untuk tahu apakah orang lain merasakan apa yang ia rasakan. Lalu terakhir ada amanat. Namun di struktur batin puisi di struktur batin fisik itu tuh enggak ada amanat, namun di sini tuh di dalam struktur batin puisi itu tersirat amanat. Pesan yang terkandung dalam puisi Belajar Membaca karya Sutarji ini yaitu tentang keempatian seseorang terhadap sesuatu yang dialami orang lain. Berbicara, aku turut sedih dengan apa yang kamu alami, itu adalah perkara yang mudah. Namun kenyataannya, tidak semua orang dapat berempati dengan apa yang kita rasakan. Banyak dari mereka yang hanya sekedar simpati. Penulis berkali-kali bertanya seolah menegaskan dalam puisinya, apakah benar dukaku adalah dukamu? Apakah sedihmu akan sesedih-sedihku? Hal ini ditanyakan penulis secara tidak langsung dalam puisinya karena memang sangat sedikit orang yang berempati pada kita. Kebanyakan dari mereka hanya penasaran dengan apa yang kita alami dengan bersembunyi di balik kata turut sedih. Sehingga apabila kita tetap tidak merasakan sepenuhnya apa yang orang lain rasakan, maka dengarkan dia hingga luapan hatinya mereda. Jangan disanggah apalagi dibandingkan hingga ikut beradu nasib. Karena siapapun orang yang sedang di dalam posisi itu, dia hanya perlu didengar. Terima kasih.
selanjutnya ada struktur fisik dari karya sastra. Nah, saya akan melanjutkan puisi Belajar Membaca karya Sutarji Kalzum Bahri yang tadi diterangkan oleh teman saya. Yang sekarang adalah struktur fisiknya. Nah, struktur fisiknya itu ada 5. Yang pertama tipologi, yang kedua diksi, yang ketiga pengimajian atau citraan, yang keempat ada majas, kemudian yang kelima ada rima. Nah, yang pertama tipologi. Nah, tipologi itu merupakan pengaturan visual teks gitu, yang dapat memberikan unsur artistik gitu bagi puisi itu, dan tentunya memiliki makna. Nah, seperti yang telah kita tahu bahwasanya puisi-puisi itu ada yang tipologinya unik-unik. Jadi ada yang berbentuk hati, ada yang segitiga mengerucut, ada yang normal dan lain sebagainya. Nah, tentu hal itu tuh memiliki makna, enggak semena-mena kayak saya ingin bentuk puisi saya seperti ini misalkan. Itu tuh tentu harus memiliki makna. Nah, di tipologi ini juga dalam puisi Belajar Membaca karya Sutarji Kalzum Bahri ini memiliki tipologi yang normal. Nah, kemudian tidak ada tanda baca di setiap barisnya. Nah, hal ini tuh menunjukkan kekonsistenan dari penulis. Nah, dia itu selalu mempertegas opininya dengan selalu mengulang-ulang apa yang sebelumnya disebutkan. Selain itu, di setiap barisnya itu tidak diberi tanda baca apapun. Kemudian di setiap huruf pertamanya itu tidak menggunakan huruf kapital. Nah, hal ini tuh dipengaruhi oleh eranya puisi gitu. Nah, Sutarji Kalzum Bahri ini merupakan penulis puisi yang kontemporer, nah sehingga tidak terikat lagi dengan aturan-aturan seperti itu. Kemudian yang kedua ada diksi. Nah, diksi itu kan merupakan kata yang digunakan oleh penulis. Nah, diksi dalam puisi Belajar Membaca karya Sutarji Kalzum Bahri ini, diksinya itu terus berulang. Nah, yaitu pada kata kaki, pada kata luka. Nah, ini tuh terus-terusan menggunakan fonem KL dan menggunakan fonem vokal A, I, U. Nah, meskipun diksinya itu berulang-ulang dan selalu menggunakan fonem yang sama, tapi apabila kita konsisten, maksudnya konsisten dengan perasaan gitu saat membaca, kemudian intonasinya benar dan penjelasannya itu benar, nah maka itu bakal sampai banget apa maksud atau makna dari si penulis dalam puisinya. Kemudian yang ketiga ada pengimajian atau citraan. Nah, pengimajian ini jadi ini tuh yang melibatkan unsur indrawi, ya baik itu penglihatan, pendengaran, perasaan atau ngaraba dan lain sebagainya. Nah, dalam puisi ini itu tuh melibatkan indra perabaan dan indra perasaan. Nah, jadi perabaan di sini tuh memperlihatkan betapa sakitnya gitu kan, ada kakiku luka. Nah, itu tuh memperlihatkan kesakitan gitu yang dialami oleh penulis, ya meskipun kenyataannya bukan merujuk kepada kaki melainkan kepada hati. Nah, sehingga karena merujuknya kepada hati itu, maka yang dominan juga adalah indera perasaannya. Nah, sehingga dalam puisi ini itu pengimajiannya yaitu unsur perabaan dan perasaan. Nah, kemudian yang keempat ada majas. Nah, majas yang digunakan dalam puisi ini tuh yaitu majas sinekdok. Nah, jadi kata kaki itu tuh merujuk kepada hati. Nah, bukan kepada kaki yang sebenarnya. Dan ada juga kata luka dan kaku. Nah, luka di sini tuh kan adalah sesuatu hal yang menyakitkan. Sedangkan kaku di sini tuh mempertegas gitu bahwasanya dengan